Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi transenden. Sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu jenis dari fungsi ini, yaitu fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial itu adalah sebuah fungsi di mana suatu konstanta itu berpangkat variabel bebas. Nah, di mana bentuk sederhananya dari fungsi ini biasanya ditulis dalam persamaan Y sama dengan A pangkat X, di mana A merupakan konstanta dan A lebih besar dari 0, A anggota bilangan real. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk fungsi Y sama dengan A pangkat X, maka domainnya dapat kita peroleh, ya, himpunan domainnya X, di mana X seluruh anggota bilangan real. Jadi kita bisa mendefinisikan domainnya sebagai keseluruhan dari bilangan real, jadi X-nya boleh apa saja, tidak dibatasi. Kemudian kita mengetahui bahwa range yang akan diperoleh atau daerah hasilnya berupa Y, di mana Y ini lebih besar dari 0, Y anggota bilangan real. Jadi apapun X yang kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan tersebut, maka kita akan memperoleh hasil yang selalu positif, di mana hasilnya tidak akan sama dengan 0. Oke, jadi dari bentuk Y sama dengan A pangkat X, di mana A merupakan konstanta dan A lebih besar dari 0, jadi kita bagi beberapa partisi. Jadi untuk A lebih besar dari 0, kita bisa membuat partisi di mana A berada di antara 0 dan 1. Nah, jika A ini merupakan bilangan yang berada di antara 0 dan 1, maka secara umum grafiknya dapat dibentuk sebagai berikut. Jadi dia berpotongan di Y sama dengan 1, kemudian dia monoton turun, ya, monoton turun. Jadi ini artinya semakin negatif nilai X-nya, maka semakin tinggi nilainya. Oke, jadi kalau untuk A sama dengan 1, ini grafiknya ini konstan. Ya, jadi dia grafiknya sama seperti Y sama dengan 1. Kemudian kalau untuk A lebih besar dari 1, ini grafiknya monoton ke atas atau naik, ya. Jadi semakin besar nilai X-nya atau semakin positif, bisa dibilang misalnya X sama dengan 2 atau X sama dengan 3, itu nilainya lebih besar X sama dengan 3. Ya, jadi dia terus naik nilainya. Nah, ini ada contoh, kita dapat menentukan nilai X. Jadi untuk eksponensial ini mungkin kita sudah mempelajari sifat-sifatnya di SMA, jadi di sini hanya khusus mereview mengenai fungsi eksponensial secara umum saja. Jadi di sini kita ketahui bahwa kita akan mencari nilai X dari masalah-masalah di bawah ini. Nah, di sini untuk soal yang pertama, 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 8. Kita bisa buat menjadi bentuk X kurang 3 sama dengan 8 ini adalah 2 pangkat 3. Ya, sehingga apabila dia konstanta dari fungsi eksponensialnya sama, maka untuk mencari nilai X-nya, kita mendapatkan persamaan X kurang 3 itu sama dengan 3. Nah, ini berlaku apabila konstantanya sudah sama. Jadi di sini kita peroleh kedua ruas sama-sama dijumlahkan dengan 3, maka kita peroleh di sini 6. X sama dengan 6. Oke, jadi untuk soal yang pertama nilai X-nya ialah X sama dengan 6. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan menjawab contoh soal yang nomor 2, di mana 3 pangkat X sama dengan 1/9. Jadi ini kita lakukan pencariannya sama seperti soal yang pertama, kita sederhanakan bentuknya, di mana 3X itu sama dengan, nah 1/9 ini bisa kita buat menjadi 1/3 kuadrat. Nah, kemudian kita juga bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih sederhana lagi, supaya X-nya kita peroleh. Jadi di sini langsung saja 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat min 2. Kenapa? Nah, ini merupakan salah satu sifat dari eksponensial, di mana apabila A itu merupakan bilangan real dan kita peroleh di sini A pangkat N, di mana A dan N merupakan bilangan real, maka kita dapat sederhanakan menjadi A pangkat min N. Nah, ini bukan seperti menyederhanakan atau apa, cuman bentuknya ini sama. Jadi kita bisa transformasikan tergantung dari kebutuhan kita dalam menyelesaikan soal. Oke, jadi dengan cara yang sama kita juga bisa melakukannya pada soal nomor 2 ini. Sehingga karena konstantanya sudah sama di sini, konstanta eksponensialnya, maka kita peroleh hasil nilai X-nya sama dengan min 2.
Jadi untuk soal yang kedua ini langsung saja kita peroleh hasilnya X sama dengan min 2. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat grafik ya. Jadi kita sudah membahas mengenai grafik di mana dari konstanta A yang lebih besar dari 0 kita partisi ke beberapa bagian interval, kemudian kita bisa melihat bentuk grafiknya secara umum. Nah, baiklah, sekarang kita akan mencoba melihat bentuk grafik dari fungsi eksponensial, di mana tadi dari konstanta, di mana A lebih besar dari 0, kita sudah bagi menjadi 3 selang interval, untuk A yang berada di antara 0 dan 1, untuk A sama dengan 1, dan untuk A lebih besar dari 1. Sekarang kita coba dulu untuk A yang sama dengan 1. Jadi untuk A yang sama dengan 1, tadi kita anggap bahwa fungsinya ini akan hasilnya konstan, dimana seperti garis Y sama dengan 1. Oke, kita bisa melihat bahwa apapun nilai X yang kita masukkan ke dalam Y sama dengan 1 pangkat X, maka hasilnya akan selalu 1. Oke, sekarang kita akan coba nilai yang berada di antara 0 dan 1. Misalnya di sini kita ambil A-nya 1/2, jadi A-nya 1/2 dipangkatkan dengan X, maka kita peroleh fungsi atau grafik yang turun, monoton turun ya. Kemudian kita akan coba mengecek fungsi lain ya, di mana nilainya juga berada di antara 0 dan 1. Kita coba ambil di sini 1/5, di mana 1/5 ini nilainya lebih kecil ya daripada A yang sebelumnya, A yang 1/2 di atas. Kita pangkatkan dengan X, maka kita melihat dia lebih curam, dia menurun juga, tapi dia lebih curam dibandingkan dengan A yang 1/2. Oke, sekarang kita coba melihat bentuk yang A-nya ini lebih besar dari 1. Ya, kita ambil di sini 2 misalnya. Jadi di sini fungsinya akan naik, monoton naik. Sedangkan kita ambil A-nya 100, ya, lebih besar lagi. Kita akan coba lihat di sini pangkat X, maka dia akan monoton naik dan lebih curam dibandingkan, dan naiknya lebih curam atau naiknya lebih cepat dibandingkan dengan Y sama dengan 2 pangkat X. Oke ya. Nah, jadi apabila di fungsi yang sederhana tadi di mana Y sama dengan A pangkat X dan kita mendapatkan bahwa A itu sama dengan E, di mana E ini merupakan bilangan Euler, maka itu dinamakan sebagai fungsi eksponensial asli atau juga dikenal sebagai fungsi eksponensial natural, di mana nilai dari Euler ini merupakan 2,71828 dan seterusnya ya, dan nilai-nilai lain, di mana bilangan Euler ini merupakan bilangan irasional. Jadi untuk fungsi eksponensial asli ini dapat ditulis Y sama dengan E pangkat X. Jadi sebelumnya, apabila kita punya permasalahan, biasanya di fisika ya, di mana kita harus mensubstitusikan nilai dari bilangan Euler ini, maka kita dapat mensubstitusikannya cukup dengan 2, nah bisa cukup ya kita substitusikan 2,718 saja. Oke, ini apabila memang perlu nih kita untuk mensubstitusikan nilai dari Euler-nya. Oke, sekarang kita akan fokus membahas bentuk dari fungsi eksponensial asli, di mana di sini Y sama dengan E pangkat X. Jadi kita ketahui Euler itu nilainya lebih besar dari 1. Jadi tadi apabila untuk A lebih besar dari 1, maka grafiknya dia akan monoton naik. Jadi kurang lebih kalau kita ingin menggambar dari gambar dari fungsi Y sama dengan E pangkat X, ini dia perpotongannya di 1, kemudian dia akan naik seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Wah, gambarnya kurang bagus nih. Nah, kurang lebih naiknya seperti ini. Nanti kita coba cek di GeoGebra juga. Nah, oke. Jadi kita lupakan dulu yang grafik ini. Nah, di sini ada contoh soal, kita akan menentukan nilai X dari beberapa bentuk persamaan, di mana sebenarnya walaupun kita menggunakan bilangan Euler pada fungsi eksponensial ini, itu sifat-sifat dari bilangan eksponensial yang sudah kita pelajari yang sebelumnya juga, atau bahkan yang sifat-sifatnya secara detail dijelaskan di SMA dulu ya. Nah, itu masih tetap berlaku. Jadi walaupun dia namanya sudah menjadi fungsi eksponensial asli, itu tidak melarang kita untuk memakai sifat-sifat yang sebelumnya. Dimana untuk menyelesaikan ini, kita bisa sederhanakan,
di sini E pangkat X, kita transformasikan bentuknya. Di sini bentuknya, karena dia dibawa ke pembilang, maka ini pangkatnya dikalikan dengan min, jadinya di sini min 2. Sehingga apabila konstanta dari eksponensialnya sudah sama, maka kita peroleh hasilnya X sama dengan min 2. Oke, nah sama juga dengan E pangkat min X sama dengan 1. Di sini kita bisa buat di sini E pangkat min X. Kita ketahui bahwa segala sesuatu, terutama bilangan real, semua bilangan real apabila dia dipangkatkan dengan 0, maka dia hasilnya selalu 1. Jadi supaya kita bisa memperoleh nilai X-nya, kita bisa membuat atau mentransformasikan bentuk 1 ini ke bentuk yang ada hubungannya dengan bilangan Euler. Misalnya di sini kita bisa buat E pangkat 0. Oke, jadi karena konstantanya sudah sama, maka kita peroleh hasil di sini min X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan contoh soal, di mana untuk soal yang pertama kita peroleh X sama dengan min 2, untuk soal yang kedua kita peroleh X sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba lihat grafiknya. Jadi kita coba lihat grafiknya di sini. Nah, kita tadi asumsikan ya, karena E-nya lebih besar dari 1, berarti gambarnya monoton naik. Kita akan coba lihat di sini. Nah, benar ya, monoton naik. Jadi cukup sekian pembahasan mengenai fungsi transenden terkhusus di bagian fungsi eksponensial. Berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi transenden di fungsi logaritma. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.